Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng untuk mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Jadumoto juga berafiliasi dengan Bapak Irfan Dano untuk melayani pembelian kendaraan Toyota. Bagi teman-teman yang ingin tahu produk terbaru dari Toyota, kemudian ingin test drive, atau mungkin ingin membeli kendaraan Toyota, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Hari ini di sebelah kiri saya ada kendaraan baru dari Toyota, yaitu GR Yaris, salah satu varian GR Toyota atau Gazoo Racing yang mengadopsi teknologi yang digunakan oleh tim Gazoo Racing selain GR Supra. Untuk hari ini kegiatan kita adalah first impression tentang bagaimana penampakan kemudian teknologi yang dimiliki oleh GR Yaris. Langsung aja kita bahas videonya. GR Yaris sendiri adalah mobil sport milik Toyota yang memang rilis pada tahun ini. Sebenarnya untuk inden atau pemesanan kendaraan ini dimulai pada bulan Maret 2021. Namun untuk delivery atau dikirim ke dealer atau cabang baru datang sekitar Oktober dan November tahun 2021. Yang menarik dari GR Yaris adalah penggunaan bodi yang memang mewakili seperti kendaraan sport, di mana untuk pintunya sendiri GR Yaris hanya menggunakan dua pintu yang dekat, Mas. Kalau kita buka, kita dapat menemukan bahwa pintunya itu frameless, tanpa frame, sehingga yang menggabungkan pintu dengan bodi yang ada di belakang cuma kaca yang kalau kita buka bisa turun otomatis, dan kalau kita tutup dia bisa naik otomatis. Kalau kita buka, kacanya akan turun otomatis, dan kalau kita tutup, kacanya akan naik secara otomatis. Ada yang spesial juga kalau kita lihat rooftopnya GR Yaris. Untuk rooftopnya, GR Yaris ini menggunakan bahan carbon fiber. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bodi yang kuat, yang kokoh, namun dengan berat yang lebih ringan, sehingga GR Yaris bisa bermanuver lebih gesit lagi. Di bagian roda, di bagian kaki-kaki, kita akan mendapatkan velg alloy. Ukuran ringnya adalah 18. Untuk bannya, GR Yaris menggunakan ban Michelin Pilot Pro 4S, di mana ukurannya adalah 225/40 ZL 18, ringnya 18. Di area belakang GR Yaris kita bisa melihat kalau GR Yaris menggunakan dua knalpot. Kemudian ada emblem juga untuk GR Yaris di sebelah kanan. Kemudian ada juga tulisan GR4. Kemudian kalau kita buka bagasinya, ini adalah bagasi dari GR Yaris. Kemudian kalau kita buka di area bawah, kita bisa menemukan bahwa aki dari GR Yaris letaknya ada di bagian belakang kendaraan. Untuk GR Yaris sendiri, akinya menggunakan aki 600 cca. Kemudian di sebelah kanannya kita ada kompresor untuk memompa ban. Kemudian kalau di atas ini sealant rubber yang digunakan untuk kebocoran dari ban. kita akan coba intip
performa dari mesin GR Yaris. Untuk area mesin, GR Yaris menggunakan mesin dengan 3 silinder 1600 cc, menggunakan turbocharged dan intercooler yang mempunyai output 261 PS dan torsi di 360 Nm. Setelah melihat power dan torsinya, menurut saya ini adalah mesin 3 silinder yang paling badas ya di dunia. Kalau kita mau bandingkan aja dengan semisal dengan FD86 yang sama-sama dari Toyota. FD86 itu engine-nya 2000 cc, dia powernya cuma 200, sedangkan torsinya 205. Jauh daripada GR Yaris yang powernya punya 261 PS dan torsinya 360. Bahkan kalau kita mau bandingkan dengan GR Supra yang luar Indonesia ya, bukan yang Indonesia. Untuk GR Supra itu mesinnya menggunakan 2000 cc twin scroll turbo. Dia punya power 197 PS dan torsi di 320 Nm. Masih di bawah mesin dari GR Yaris yang walaupun 3 silinder mempunyai torsi dan power yang lebih besar daripada FD86 ataupun GR Supra untuk spesifikasi luar Indonesia. Ini adalah tampilan dari interior GR Yaris ya. Setirnya seperti ini, ada emblem GR, kemudian ini ada tombol-tombol, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian tampilan MID-nya seperti ini menggunakan tipe analog. Kemudian untuk audio GR Yaris tampilannya seperti ini. Tampilan dari audio GR Yaris. Kemudian kalau kita ke bawah sedikit, AC-nya sudah auto. Kemudian di sini ada tombol start dan stop atau kunci kontak ya. Kemudian di bawah sini ada power outlet 12 volt 120 watt. Di sini ada tombol untuk mengatur track dari 4WD ini ya. Ini mode push. Kalau di push ini mode normal, kemudian ada pilihan sport dan track, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk persneleng menggunakan persneleng manual 6 percepatan. Untuk mundurnya ke kanan, kemudian ini ditarik ya. Dia baru bisa masuk gigi mundur. Kemudian di sini ada handrem. Handremnya ini agak beda, handremnya menggunakan yang tipe 1 klik. Jadi nggak ada kayak mobil biasa yang tek 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 tek, itu nggak ada. Dia pakai 1 klik. Kemudian di sini ada tombol IMT, ini juga kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian di bawahnya ada switch untuk meng-off-kan TRC. Kemudian di bawahnya lagi ada switch untuk on-off dari idle stop start. Di bawahnya lagi ada emblem GR, WRC, kemudian develop for FIA World Rally Championship. Kita akan bahas di area persneleng dulu ya. Sebelumnya kita mungkin sudah tahu fungsi dari idle stop start, kemudian fungsi dari TRC juga ya. Yang kita belum tahu adalah fungsi dari IMT. IMT ini gunanya adalah untuk mensinkronkan putaran pada saat kita mempindah persneleng, karena ini persnelengnya manual. Jadi jika kita menyalakan switch IMT ini, dia akan membaca posisi perpindahan persneleng kita, sehingga mesin akan membantu untuk menyamakan putaran mesin dengan transmisi, sehingga saat kita berpindah persneleng putarannya akan stabil dan terasa lebih halus. Kemudian kita juga mungkin belum mengetahui di sini ada switch yang spesial juga dari GR Yaris, yaitu artinya 3 tipe pengontrolan traksi pada transmisi ya. Ada mode normal, ini kalau ditekan modenya normal. Kemudian kalau masuk ke mode sport, ini kita putar ke arah kiri 1 kali. Di sini di MID akan muncul tulisan sport. Kemudian kalau kita memilih mode track, kita akan putar ke kanan 1 kali. Di MID akan muncul mode track. Untuk mengetahui bedanya antara mode normal, kemudian mode sport, kemudian mode track, kita harus tahu bahwa untuk GR Yaris ini menggunakan penggerak 4 roda full time
sehingga kita tidak bisa mengatur apakah mau menggunakan 2WD atau 4WD. Dia selalu menggunakan 4WD, dimana 3 mode ini gunanya adalah mengatur traksi dari keempat roda GR Yaris tersebut. Untuk mode normal kita menggunakannya untuk pengendaraan harian ya, dimana traksinya di sini dibagi bahwa traksi lebih besar di roda depan. Rasionya kira-kira di roda depan kita mendapatkan 60% traksi, sedangkan di roda belakang kita mendapatkan 40% traksi. Untuk mode sport, kalau kita pindah keluar MID tulisan sport, untuk mode sport ini pembagian traksinya berbeda. Untuk mode sport kita mendapatkan 30% traksi di roda depan dan 70% traksi di roda belakang, sehingga mode sport ini bisa digunakan jika kita menginginkan pengendaraan yang lebih lincah, lebih gesit, karena traksinya lebih besar di belakang. Kemudian untuk yang mode track, kalau kita putar ke arah kanan sekali akan muncul di MID tulisannya track. Ini pembagian traksinya berbeda lagi. Untuk mode track, traksi depan kita mendapatkan 50%, sedangkan di roda belakang kita juga mendapatkan 50%. Sehingga untuk mode track ini sangat baik jika kita menginginkan GR Yaris ini digunakan dalam mode fast driving. Untuk audionya sendiri kita akan cek aja menu-menunya ya. Saya rasa sih menunya hampir sama aja. Di audio GR Yaris kita dapat Bluetooth, radio, kemudian VR, kemudian ada SDL, USB, kemudian telepon, iPod, dan pengaturan gambar. Kemudian kalau kita geser kita ada browser, kemudian Miracast untuk mirroring, kemudian setting, dan terakhir M Toyota. Hampir sama dengan audio kendaraan Toyota yang baru-baru, juga menunya hampir sama semua ya. Di area steering wheel ini tombolnya agak banyak ya, jadi kira-kira untuk steering wheel dari GR Yaris kita dapat yang bagian ini fungsinya adalah untuk mengontrol pada MID ya, jadi ke kiri ke kanan pada MID dikontrol dengan tombol yang sebelah sini. Kemudian untuk yang dua ini, yang bawah sini, kemudian yang ini gunanya adalah untuk mengontrol pada audio, jadi mode, kemudian volume naik, volume turun. Ini gunanya adalah mengontrol pada audio. Kemudian di area yang sebelah kanan ini fungsinya adalah untuk mengatur TSS dan dynamic radar cruise control. Di belakang steering wheel ini ada switch lampu. Teman-teman jangan kebalik ya. Kalau di GR Yaris switch lampunya ada di switch yang sebelah kiri, sedangkan untuk wiper atau washer ada di switch sebelah kanan. Jadi ini kebalikan dari mobil-mobil pada umumnya ya. Kalau umumnya switch lampu ada di kanan, kalau GR Yaris switch lampunya ada di sebelah kiri. Kemudian kalau kita coba sekilas lihat pada MID, seperti tadi tampilannya adalah analog khas mobil sport ya, mobil balap. Kemudian untuk menu-menunya ini adalah tampilan awalnya. Kemudian ini ada range, kira-kira berapa kilometer lagi kita butuh untuk mengisi bahan bakar. Kemudian ini radar cruise control ya. Nah ini kita bisa pakai radar cruise control ready atau dinonaktifkan ya. Kemudian kalau di sebelah lagi ini ada informasi untuk pengendara seperti trip, kemudian tire pressure, kemudian ini AWD, traksinya AWD, kemudian ini boost dari turbo, jadi ini keterangan tekanan yang ada pada turbo. Kemudian balik lagi, kemudian di sebelah kanannya lagi ada setting, ini settingan jam, kemudian ini settingan dari brightness-nya MID ya, kecerahan MID. Kemudian ini LTA, ini masuk TSS, nanti kita jelaskan lagi mengenai TSS. PCS ini juga TSS. Kemudian ada vehicle setting, isinya IDS sama TPWS. TPWS ini tire pressure ya. Kemudian di safety-nya sendiri ada seperti biasa, seperti mobil kebanyakan. Ini ada fuel economy. Kemudian di bawahnya lagi ini ada settingan untuk informasi pengendara ya.
misalnya seperti AWD, on off, kemudian ini drive tipu untuk trip sama total, kemudian ada drive info item untuk distance sama total time. Kemudian kalau ke bawah lagi ini ada pop-up-nya. Pop-up-nya itu durasi dari IDS sama status. Kemudian ini ada MID off untuk mematikan MID ya. Jadi hilang keterangannya di MID. Kemudian ini kembali ke settingan default. Kira-kira seperti itu MID dari GR Yaris. Yang paling sebelah kanan ini ada notifikasi. Ini kebetulan view low notifikasinya. Jadi seperti itu 5 menu ini kira-kira yang ada pada MID GR Yaris. Di GR Yaris juga dilengkapi oleh beberapa TSS, antara lain yaitu PCS atau Pre-Collision System. Yang kedua adalah LTA atau LDA ya, Lane Departure Alert. Kemudian yang ketiga adalah Automatic Headlamp, yang kalau kita pakai lampu jauh di depan ada kendaraan lain, dia akan otomatis pindah ke lampu dekat. Kemudian ada juga Dynamic Cruise Control, dimana kita bisa cruising, atau istilahnya apa cruising itu ya, mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depan kendaraan GR Yaris. Kira-kira seperti itu video penampakan sekilas atau first impression dari Toyota GR Yaris. Kendaraan yang sangat limited dan sangat worth ya kalau menurut saya. Semoga video kali ini berguna bagi teman-teman. Silahkan di like, kemudian kalau ada pertanyaan silakan ngobrol di kolom komentar. Boleh di share juga ke teman-teman yang lain yang ingin mengetahui informasi tentang Toyota GR Yaris. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.